Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Najretno. Tentunya dalam program kita di siang hari ini Bincang Komunitas spesial pada edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan tentunya kita doakan bersama semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Nah, spesial di hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber yang akan menemani kita berbincang, kemudian juga mewartakan informasi yang sejalan dengan akan digelarnya sebuah ada ajang sportivitas, kemudian juga kebersamaan dan juga pastinya cinta tanah air dalam menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 tahun Republik Indonesia. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu para narasumber kita yang sudah hadir di studio Tribun Timur hari ini. Ada Bapak Roby Gosal selaku Ketua Umum dari MWC atau Makassar Water Sport Community. Kemudian ada juga Bapak Pelda Purnawirawan Sudirman selaku Ketua Panitia Penarikan Rakit Merah Putih. Juga bersama kita di hari ini ada Bapak Muhammad Yusuf SEME selaku Sekretaris Umum dari MWC atau Makassar Water Sport Community. Dan kita sapa ketiga narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Bapak sekalian. Selamat siang. Wah, kompak banget. Tepuk tangan dulu dong. Gimana kabarnya Bapak sekalian? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat, kemudian tetap optimis juga Pak ya, nantinya Siap. akan terselenggara acara ini dengan begitu mulus dan lancar Pak ya. Amin. Oke, amin. Baik, dan mungkin kita kenalan dulu bareng Tribuners juga yang sedang menyaksikan kita. Ini kan disiarkan secara live, dan mungkin Tribuners di luar sana masih sedikit banyak yang tahu mengenai komunitas MWC ini seperti apa. Mungkin kita langsung tanyakan ke ketua umumnya dulu, Pak Roby. Mungkin dapat dijelaskan, Pak Roby selaku ketua umum, bagaimana kemudian peran-perannya akhir-akhir ini, atau juga mungkin secara besar visi misi dari MWC itu seperti apa sih? Silakan. Baik, selamat siang Tribuners. MWC adalah singkatan dari Makassar Water Sport Community. Yes. Kalau kita dengar dari singkatannya kan sudah jelas sekali bahwa kita itu adalah para perenang-perenang di laut. Jadi yang hobi-hobi berenang itu kita berkumpul di salah satu komunitas yang namanya Makassar Water Sport Community. Dan Makassar Water Sport Community ini terbentuk di tahun 2002. Ya, jadi sudah sekitar 14 tahun. Dan 2022 atau 2002 nih Pak? 2012 okay. Ya. Dan saya yang sekarang dipercayakan sama teman-teman untuk memimpin pergerakan komunitas ini. Dan kita ada sekitar hampir 200 anggota. Dan sudah beberapa event yang kita laksanakan. Betul. Termasuk penarikan bendera di tahun lalu yang sepanjang 78 meter yang pernah masuk di tribun juga. Iya. Pernah kami soroti juga. Iya. Dan beberapa kegiatan lain termasuk berenang jarak jauh sampai 22 km ke Pulau Panambungan. Dan beberapa event yang lain, termasuk kita sering mengadakan event bersih-bersih pantai. Jadi bersih laut, bersih pantai, setiap tanggal 17 kadang kita merayakan Hari Kemerdekaan dengan mengadakan event bersih-bersih pantai. Intinya ada bakti sosialnya juga Pak ya, terhadap lingkungan juga, cinta lingkungan, kemudian cinta tanah air juga seperti yang Vio sampaikan di awal. Oke, baik, terima kasih Pak Roby. Tapi ini ada pertanyaan menarik juga bahwa sejak berdirinya komunitas ini tentu juga ada motivasi dong yang hadir dari personalnya Pak Roby gitu ya. Kenapa kemudian memilih MWC di antara mungkin komunitas lainnya gitu? MWC adalah suatu komunitas yang kita seperti keluarga. Seperti keluarga, jadi kita tidak membicarakan soal agama, soal politik, soal ras, tapi kita adalah satu. Jadi siapapun yang mau bergabung kita welcome dan selalu menjunjung tinggi sportivitas. Iya, seperti itu. Baik. Dan mungkin selain Pak Roby juga kita sudah kedatangan Pak Sudirman dan juga Pak Yusuf, ada komandan kita. Iya. Dan mungkin dapat disampaikan dulu untuk Tribuners juga ketahui apakah sepak terjang bergabung di MWC ini sama dengan Pak Roby di tahun 2012, apakah di tahun itu juga atau mungkin berselang berapa waktu atau seperti apa? Ya, jadi kami, mohon maaf, saya sapa dulu Tribuners. Iya, silakan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
saat ini kita diberikan kekuatan kesehatan sehingga bisa bersama-sama di tempat ini. Jadi pertanyaan pertama bahwa sejak kapan bergabung di Makassar Water Sport Community ini, saya dan beliau ini tidak begitu jauh beda saat bergabung. Tapi saat ini beliau dipercayakan untuk memimpin Makassar Water Sport Community ini. Jadi kiat-kiat kita ke depan bagaimana bisa mempersatukan rekan-rekan kami yang sama hobi, kemudian kita laksanakan jadwal untuk kita bisa kumpul bersama dalam satu minggu itu 3 kali. Jadi hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Itu kita jadikan jadwal rutin untuk melaksanakan kegiatan berenang dari Popsa sampai ke Gusung. Dan ketika ada yang ingin untuk melebihi daripada rute itu biasanya ada yang mimpin. Begitu. Sorry Pak, hari apa tadi? Selasa? Hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Oh, hari genap ya? Iya. Setiap pukul 6. Setiap pukul 6 pagi. Iya. Oke, itu aktivitasnya Pak ya. Iya. Lalu ada aktivitas lain lagi mungkin yang juga belum disampaikan oleh Pak Robi? Iya, jadi selain daripada, saya tidak mengulangi lagi yang sudah disampaikan sama ketua saya, ada sedikit tambahan untuk kegiatan sosial. Jadi pada waktu-waktu tertentu itu atau pada saat bulan Ramadan itu komunitas kami CK-CK ya, kita bagaimana caranya untuk mengumpulkan dana, kemudian kita mempersiapkan sembako dan lain-lainnya, kita tujukan kepada orang-orang pulau karena kita ini komunitas yang beraktivitas di laut, suka berenang open water yang jaraknya cukup jauh, sehingga pada saat ada momen-momen seperti itu kami mengajak saudara-saudara kami untuk kita berbagi. Kemudian di dalam komunitas kami juga pada saat bulan puasa biasa kita kumpul buka bersama, membagikan tajil, dan itu dilakukan sudah menjadi rutinitas sejak beberapa tahun yang lalu sampai pada tahun kemarin. Begitu. Jadi pastinya bukan hanya olahraga renang saja, tapi ternyata diisi oleh beragam aktivitas yang juga pastinya berdampak pada masyarakat gitu Pak. Siap, ya. Dan mungkin keterlibatan Pak Sudirman, Pak Komandan ini sampai dengan saat ini hingga terpilih menjadi ketua panitia dalam gelaran nantinya Lomba Renang Rakit Merah Putih tahun ini. Itu bagaimana kisahnya? Jadi saya saat ini menjadi ketua panitia, tetapi posisi saya di dalam komunitas ini adalah koordinator umum. Jadi koordinator umum itu merencanakan apa kegiatan kita nanti di bulan ini, apa kegiatan kita jangka panjang dan jangka menengah. Betul. Sehingga target kita pada pelaksanaan 17 Agustus ini kita jadi momen, kita jadikan momen bahwa kita tunjukkan bahwa persatuan rasa cinta kita kepada tanah air ini kita wujudkan dalam suatu kegiatan. Contoh kita lakukan bersih-bersih pantai di waktu yang lalu. Contoh kita sudah melaksanakan penarikan bendera yang saya pikir itu cukup luar biasa karena bendera sepanjang 78 meter dan kita menarik sepanjang 2 km. Kan begitu? Itu cukup apalagi menguras pikiran, tenaga karena menyangkut dengan situasi keamanan. Ini bukan di darat, ini di laut. Betul. Sehingga berbagai situasi dan resiko yang harus kita pikirkan. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa lewati dengan sukses. Kemudian kita melangkah karena komunitas ini saling menarik dan banyak peminatnya. Sehingga kita sengaja membuka apalagi kegiatan baru. Kita coba ada di situ sportivitas, kita juga menawarkan kearifan lokal yang ada di Makassar ini. Jadi nanti kita akan combine antara berenang menarik rakit dan ada budaya yang nanti kita kombinasikan. Ada tariannya, kemudian ada apalagi penarinya. Dan nanti kita kombinasikan di situ. Kenapa harus kita memilih menggunakan rakit? Nah, di sini kita berangkat dari semangat juang. Kemerdekaan kita itu diraih dengan bambu runcing. Makanya ketua menyampaikan bahwa harus digarisbawahi pelaksanaan kita ini harus kita menimbulkan nilai-nilai juang. Nah, salah satunya di situ. Dengan bambu runcing kita memerdekakan negara ini. Ya. Kemudian
kita lihat daripada potensi alamnya yang selama ini menjadi mata pencarian masyarakat Sulawesi Selatan itu bagian juga dari bambu. Jadi terlalu banyak manfaatnya. Kita lakukan itu, kita timbulkan nilai-nilai yang ada di Makassar. Kemudian kita juga menawarkan untuk wisata laut. Kenapa kita harus memilih di CPI? Karena itu tempat yang strategis. Di situ juga mungkin ikon Makassar ada di situ, sehingga dari saat ini sehingga dari mana-mana bisa melihat bahwa seperti inilah kemajuan Makassar. Kurang lebih seperti itu, Ade. Oke. Berarti secara konsep, kemudian tadi ada sedikit bahas teknisnya juga sudah disampaikan oleh Pak Komandan gitu ya. Tapi nanti mungkin kita akan ulas lagi lebih lanjut Pak Komandan ya. Tapi kita beralih juga untuk mendengar suara dari Pak Yusuf yang juga sudah hadir bersama kita hari ini. Tentunya kita mau tahu juga selaku Sekretaris Umum dari MWC sendiri ini seperti apa kegiatan setiap hari atau juga setiap acara aktivitas dari organisasi yang Anda lakukan gitu? Oke, baik. Nah, saya menyapa Tribuners dulu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf, biasa dipanggil dengan Om Ucu dari Makassar Watersport Community. Nah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama sebagai Sekretaris Umum di Makassar Watersport Community, ada beberapa hal yang kami lakukan. Jika di sebuah organisasi yang namanya sekretaris itu adalah motor penggeraknya. Jadi semua aktivitas akan dilakukan, direncanakan on paper, di atas kertas, dibahas. Itu sebenarnya dimotori oleh teman-teman yang ada di MWC, pengurus, ketua, dan anggota. Namun untuk recording, kemudian implementasi di lapangan itu, ini biasanya kita yang atur, kita yang motori, karena semua aktivitas yang akan kita lakukan ini kita catat, dan kita catat di kertas, dan kita implementasikan di lapangan. Untuk kegiatan ini, yang pertama untuk administrasi. Administrasi itu dimulai dari yang paling sederhana, penomoran surat, kemudian kemana-mana aja yang akan kita bersurat dan lain-lain, proposal ini semuanya kita diskusikan di meeting-meeting tertentu, kemudian kita review, kemudian kita kirimkan seperti itu. Nah, kalau tugas secara umum sekretaris umum itu bisa dibilang semuanya kita kerjakan dari A sampai Z, baik teknis di lapangan untuk kebutuhan organisasi, semuanya seperti itu. Intinya bagaimana MWC ini semua kegiatannya bisa berjalan dengan baik dan semua teman-teman bisa happy, karena komunitas ini bisa dikatakan bukan organisasi. Kalau komunitas ini adalah orang yang memiliki hobi, keinginan, ketertarikan untuk datang berkumpul di MWC. Jadi beda dengan organisasi. Kalau organisasi misalnya kamu harus begini, pakai pakaian ini. Nah, ini tidak. Kita bagaimana caranya membuat satu aturan regulasi yang setidaknya teman-teman ini bisa, kita punya tujuan tercapai, namun teman-teman ini memiliki hati yang happy, bahagia, tidak untuk ikut. Gitu ya? Seperti itu. Ya, karena dia lebih ke komunitas. Betul. Kalau komunitas kan ini istilahnya dia lebih luas cakupannya. Nah, seperti kayak komunitas pencinta reptil. Nah, ini kan luas. Kalau ini kan kita komunitas pencinta renang. Ini luas, teman-teman. Jadi namanya Makassar Water Sports Community karena di dalamnya ini banyak sekali teman-teman yang mencintai olahraga water sport yang berhubungan dengan air. Pokoknya semua, bisa dibilang semua yang berhubungan dengan air ada semua di MWC. Seperti itu. Begitu. Berarti sejauh ini mungkin kesiapan dari administrasi, tadi surat menyurat, mengundang juga, turut mengundang, ini kan menjadi ranahnya Pak Yusuf gitu. Sejauh ini bagaimana? Berapa persen sudah tersebar undangan, atau mungkin juga proses pendaftaran juga pastinya ada korelasi juga, koordinasi bersama ketua panitia gitu ya? Nah, alhamdulillah kalau untuk persuratan bisa dibilang 85% sudah kita sebarkan undangannya.
Kemudian kalau untuk pendaftaran ini sekitar 50% sudah siap. Iya. Kita sisa menunggu sisanya dari yuran-yuran teman-teman untuk memberikan kontribusi. Karena setiap peserta nanti kita akan berikan dia medali. Oh, oke. Seperti itu. Ada Dan hadiah ya. iya, juara 1, 2, 3 akan ada semacam plakat atau piagam seperti itu. Jadi kalau kita hitung ini sebenarnya untung sekali buat perenang, karena MWC ini bukan lembaga yang profit oriented. Betul. Kita lebih ke bagaimana patriotisme untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Patriotisme itu ditumbuhkan melalui kegiatan seperti ini gitu. Betul, iya. Karena kalau kita lihat persentase, Indonesia ini kan negara maritim. Bisa dibilang luas sekali cakupannya, 2/3-nya lautan dibanding daratan kan, seperti itu. Nah, sementara orang-orang yang bisa istilahnya berenang dan memiliki kemampuan untuk berenang ditambah dengan menarik rakit ini bisa dibilang sangat jarang. Kalau mungkin olahraga-olahraga lain yang seperti sekarang saat ini viral, seperti yang kita lihat, misalnya kayak saya nggak usah sebut ya, seperti itu. Tapi sedang hype. Sedang lagi, pokoknya lagi naik daun. Itu kan cuman beli kostumnya, apanya semua foto-foto kan sudah ini. Kalau di renang ini nggak bisa. Kita memang harus punya skill, karena di laut itu yang pertama banyak obstacle. Betul. Obstacle yang pertama itu ombak berubah-ubah. Ada beberapa teman yang jago berenang di kolam renang, pada saat di laut itu dia jackpot. Istilahnya dia muntah. Karena di laut ini kan goyang. Terombang-ambing ya. Iya. Kemudian yang kedua ada arus. Arus ini biasanya ke timur, ke barat dia berubah-ubah. Kita harus mampu membaca arus. Kemudian yang ketiga yang kita lalui ini adalah jalur kapal. Jalur kapal-kapal besar. Jadi kita harus tahu betul yang mana yang dilalui kapal besar, jangan kita lewat situ. Kita lewat jalur yang aman, yang setidaknya amanlah pada saat kapal akan melintas atau apa, kita sudah lihat tanda-tandanya. Seperti itu, ini kita pelajari. Kemudian yang keempat, belum lagi kayak hewan-hewan laut. Seperti ubur-ubur. Ada ubur-ubur yang orang Makassar bilang itu bandang-bandang. Nah itu kalau ada teman yang kena di wajahnya itu mungkin sudah 4 bulan belum hilang bekasnya. Pernah ada? Pernah. Iya, sudah banyak teman saya yang kena. Kemudian yang kedua, seperti juga karang api. Saya pernah kena sampai di Siloam, di salah satu rumah sakit di Makassar, dikeluarkan nananya, luar biasa. Hampir lumayan lah, berapa cc, mungkin sekitar 50 sampai 50 cc dikeluarkan nananya dari ini, kena karang api pada saat saya free dive di Pulau Kabuposang seperti itu. Ini juga berdasarkan pengalaman ya yang diceritakan, bahwa tentunya ada juga tantangan yang bisa ditemui dalam pelaksanaan gitu nantinya. Betul. Oke, makanya juga nanti akan ada reward atau hadiah yang diberikan kepada tim yang nantinya memenangkan lomba tersebut gitu. Oke, tapi mungkin terima kasih Pak Yusuf. Tadi disebutkan oleh Pak Sudirman, Pak Komandan ya, bahwa ini adalah inisiatif dari Pak Robi juga, bahwa harus ada nih konsep merakitnya dalam penyelenggaraan tahun ini. Nah, mungkin alasan dari Pak Robi sendiri mengapa kemudian harus ada merakitnya yang dimasukkan di tahun ini gitu. Seperti tadi Om Ucu bilang bahwa ini untuk memperingati Hari HUT Republik Indonesia, dan salah satu contoh atau alat yang dipakai zaman dulu itu adalah rakit. Jadi sportivitas kita itu dari rakit kita buat dari bambu. Seperti tadi Pak Komandan bilang bahwa ini bambu adalah suatu alat yang memang bersejarah, yang membuat kita merdeka. Jadi rakit kita buat dengan bambu dan sepanjang 2 meter kali 5 meter bendera yang akan kita bentangkan di setiap rakit. Dan kita sampai sekarang sudah ada sekitar 13 peserta, 13 tim yang mendaftar. Sementara ada juga yang dari Parepare, 2 tim, ada dari teman-teman di
daerah Pautere. Ya, tim-tim Pautere ada bergabung dengan kami. Dan itulah yang membuat mungkin kesederhanaan dengan rakit. Dengan rakit merah putih itu sebuah simbol kesederhanaan yang membuat persatuan yang bisa membuat persatuan yang lebih menyatu, lebih, apalagi ini kan kita bertanding dengan tim. Betul. Jadi perlu kekompakan sebetulnya. Perlu kekompakan. Dan ada peserta yang usianya rambutnya sudah putih semua. Satu tim itu sudah putih semua ya rambutnya. 75. Karena kita tidak pikir hadiahnya sebetulnya, bukan hadiah yang utama bagi kami. Kebersamaan dan rasa cinta NKRI itu yang paling utama buat kami. Jadi teman-teman kita ada yang namanya tim perempuan, khusus perempuan semua, ada tim orang tua, lansia, ada tim anak muda. Jadi banyak tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh usia atau apa, tapi semua pencinta open water. Iya. Dan tentunya pasti sudah berpengalaman semua dong yang harus ikut gitu ya. Iya, semua hampir setiap hari di air. Hampir setiap minggu pasti ada di air. Karena mereka pencinta air memang. Berarti termasuk artinya panitianya ini harus kemudian selalu melakukan aktivitas itu untuk menjaga-jaga juga nantinya Pak gitu ya. Iya. Tim rescue. Safety-nya sudah kita atur. Betul, tim rescue-nya yang perlu dipertanyakan gini, bagaimana sampai dengan saat ini. Mungkin ditambahkan Pak Sudirman? Jadi begini, itu kan masalah teknis sistem pertandingan. Jadi jelasnya kami sudah pikirkan tentang keselamatan, tentang keamanan, tentang kenyamanan daripada peserta lomba. Itu sudah kami pikirkan. Sehingga kami bersurat kepada instansi-instansi yang terkait, yang punya otoritas untuk bisa bergabung membantu. Contoh Basarnas, dan ini kita sudah lakukan di 3 tahun lalu pada penarikan bendera 78 meter. Itu mereka menjadi bagian daripada panitia kami. Jadi untuk menjaga keselamatan atlet, itu kami sudah pikirkan. Kemudian tempat kami ini memang cukup cukup rawan atau cukup rentan karena tempat finish kami itu di CPI, ya, start kami dari Lae-Lae, finishnya di CPI. Di sana medannya itu tidak sebagus di pulau, karena di sana itu kan pemecah ombak itu batu-batu sehingga kita harus kerja ekstra untuk bagaimana mensiasati batu-batu ini menjadi tempat yang layak dijalani atau dilalui. Layak juga disandari oleh kapal yang nantinya kapal itu mengangkut para peserta menuju ke tempat start. Jadi kami tempat registrasi dan lain-lain sebagainya itu adanya di CPI, di CPI. Termasuk pemeriksaan kesehatan. 1 hari sebelumnya kita agendakan bahwa kita laksanakan pemeriksaan kesehatan ke semua peserta. Ya, ke semua peserta. Yang kedua, kami juga memberikan suatu surat pernyataan yang di bawah umur supaya diizinkan sama orang tuanya. Walaupun memang kami tahu bahwa mereka yang berani mendaftar, yang punya nyali itu berarti orang-orang yang sudah terlatih. Itu kami tahu. Tetapi untuk melengkapi SOP-nya kita, untuk melengkapi kita punya pelaksanaan lomba ini, itu kita lengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua yang di bawah umur. Pada pelaksanaannya check up atau kondisi kesehatan harus kami yakin bahwa mereka siap untuk melakukan pertandingan atau perlombaan. Di sini ada peserta yang satu grup ini 75 tahun rata-rata, yang paling tua 74, 73, 72. Dan kita tidak bisa batasi karena semangatnya mereka itu disinilah dibuktikan bahwa mereka mau menunjukkan kepada anak-anak muda dengan seusia ini mereka masih mau bergabung, mau membakar semangat-semangat para anak-anak muda yang ada di Makassar ini, bagaimana supaya bisa beraktivitas, bisa dengan cara berolahraga untuk memperbaiki cara pola hidupnya, ya, karena manfaat daripada berenang di laut ini
sudah sangat-sangat kami rasakan. Tidak mungkin kami akan laksanakan ini berulang-ulang dalam jangka yang panjang kalau tidak merasakan dia punya manfaat. Berarti kalau Pak Komandan sendiri rasakan apa nih ya, perubahan mungkin yang dirasakan? Ya alhamdulillah. Jadi kami tetap berkomunikasi. Ada keluhan-keluhan, contoh seperti ada saraf kejepit, yang keluhannya seperti itu. Di sana mereka apalagi recovery, recovery dengan berenang dan melenturkan tubuh. Alhamdulillah banyak testimoni-testimoni yang mereka sudah sampaikan kepada kami. Alhamdulillah dengan ikut begini, saya punya paru-paru, saya punya jantung, saya punya keluhan-keluhan. Alhamdulillah ada perubahan. Dan ini yang kami rasakan. Faktanya kalau kegiatan ini tidak bermanfaat, pasti akan menghilang satu persatu. Karena kita membutuhkan waktu disiplin harus jam 6. Karena kalau terlambat ditinggalkan. Ya, itu. Jadi jam 6, kemudian kami juga sudah siapkan bagaimana safety-nya menggunakan pelampung. Menggunakan pelampung ini supaya keamanan kita jaga dari lintasan. Mobilenya itu perahu-perahu, kapal-kapal yang akan melintas bisa dilihat begitu. Sehingga yang apalagi yang usia-usia lanjut kita sarankan supaya loncatnya di tengah, bukan karena tidak mampu, tapi karena kecepatan. Kita butuh waktu. Jadi kalau misalkan jarak tempuh Pak Ketua biasanya dengan kondisi 4 kilo itu 1 jam 12 menit, kita percepat waktunya yang senior ini, yang yang masih lambat, yang belum bisa mencapai kecepatannya Pak Ketua, itu kita arahkan supaya loncatnya di tengah. Nanti finishnya kita sama-sama. Sama seperti kalau saya merencanakan kita open water ke Samalona atau ke Kodengaringkeke dengan jarak tempuh 7-8 kilo untuk Samalona. Nah itu akan saya bagi kelompok 70 sekian tahun, nanti di 3 kilo aja deh loncatnya. Kelompok yang sekian, karena saya tahu kualitasnya, jarak tempuhnya, kemudian dia punya pace kecepatan, sudah kami saling mengetahui. Jadi kami bagi, ini di perahu ini loncatnya di jarak sekian, ini dengan sekian, walaupun mau gitu, karena kita tidak bisa melayani satu person. Nah, kita butuh kekompakan, jadi harus loyal. Udahlah, susu om, kita di perahu ini aja supaya kita bisa tibanya sama-sama. Itu kami kondisikan. Jadi orang pasti berpikir, enggak mungkin lah yang muda sama yang tua kok berenang sama-sama, enggak mungkin. Tapi ini kita siasati, finishnya sama-sama, diambil gambarnya, kok bisa sama-sama ya? Nah, ada sesuatu yang kita buat. Ada strateginya lah. Ya, kurang lebih seperti itu ada. Sama dengan cara kita nanti berenang rakit ini, lomba rakit ini. Saya memberikan kesempatan kepada semua tim supaya mengatur taktik dan strateginya dengan catatan manusianya lengkap atau personnya lengkap atau orang yang ikut lomba lengkap dan rakitnya juga lengkap saat masuk di finish. Mau kita tenteng, mau kita dorong, mau kita tarik, terserah. Tapi saya butuh kerjasamanya gini. Nah, karena ini semangat juang proklamasi. Nah, disinilah kita bangun apalagi persaudaraan kita, kebersamaan kita, kekompakan kita pupuk dalam satu lomba ini. Artinya yang dinilai nanti pada akhirnya hasilnya kah, atau kecepatannya kah, atau seperti apa? Ya, yang pertama itu waktu atau kecepatan. Waktu kita ambil. Yang kedua, kelengkapan daripada person dan alat yang dipakai. Berarti satu tim ada 8 orang? 6 orang. Iya. 6 orang ini harus tiba dengan keadaan lengkap. Ini contoh nih, rakitnya masuk, tapi hanya 4 orang, 2-nya tertinggal. Nah, waktu yang kita hitung yang paling belakang. Ini. Cepat atau lambat yang jelas yang di belakang yang di belakang. Penentunya gitu, Pak. Iya. Tetapi kalau dia masuk bersamaan, ya depannya rakit yang kita ambilkan waktu, kan gitu. Kemudian untuk safety-nya sudah kami atur. Ya, ada tim yang memang untuk apalagi menjaga keselamatannya peserta lomba. Ketika ada urgen, sesegera mungkin.
kami juga sudah berkoordinasi melalui sekretaris untuk menyurati ada beberapa instansi yang kami minta bantuannya untuk bisa sama-sama dalam hal bagian kesehatan, kemudian bagian reskunya. Semoga kegiatan ini, perencanaan kami ini bisa sukses, bisa tercapai sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Betul. Tadi mungkin Pak Komandan sebutnya bahwa sehari sebelum kegiatan nanti, pelaksanaan nanti di tanggal 15 Jadi, tanggal pelaksanaannya adalah tanggal 15 Agustus. H-1 atau H-2 kalau tidak ada perubahan. Itu yang pertama kita technical meeting, kemudian kita melaksanakan check up untuk cek kesehatan. Kondisinya peserta ini siap untuk mengikuti. Pertanyaannya, kalau misalnya ada satu yang kemudian hasil tesnya tidak memungkinkan, bagaimana? Apakah regunya akan batal atau bagaimana? Kami kembalikan ke timnya untuk mencari pengganti. Gitu. Jadi yang jelas yang ikut di sini itu banyak yang sudah mengikuti pertandingan-pertandingan atau lomba yang tingkat nasional bahkan internasional. Karena ada yang sudah mendaftar itu adalah tim triathlonnya Kodam Hasanuddin yang sudah melalang buana di jajaran Indonesia dan mereka berpartisipasi. Tapi mereka juga sampaikan, kami juga belum menjamin untuk kami harus juara. Kenapa? Karena ini permasalahannya kekompakan, bukan perseorangan. Betul. Ya, kekompakan. Kekompakan itu belum tentu si A, si B, si C kuat, terus harus tancap terus, tertinggal yang dua. Yang dua bergantung menjadi beban itu yang perenang ketiga. Jadi di sini kita bisa lihat di mana strategi dan kebersamaannya mereka sehingga bisa mencapai garis finish dalam kondisi yang lengkap. Challenge-nya di situ ya. Siap. Selain tadi jarak, waktu, dan juga kekompakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Komandan. Berarti untuk Pak Yusuf, mungkin kalau tadi berbicara tentang ada kurang lebih 13 tim yang sudah mendaftarkan diri, ini background-nya seperti apa? Ini kan pasti masuknya datanya ke Pak Sekretaris gitu ya. Terus apakah ini lomba yang hanya dikhususkan untuk atlet saja? Karena tadi kayaknya sudah ada sebutan bahwa ada yang sudah ahli-ahli lah pokoknya. Atau untuk umum, tapi ada syarat-syarat tertentu gitu. Nah, terima kasih. Yang pertama, untuk ikut lomba ini, pada dasarnya mereka punya pengetahuan dasar tentang renang. Ada beberapa atlet, mantan atlet, ada beberapa komunitas yang ikut, kemudian ada juga TNI dan Polri. Pada dasarnya, untuk kegiatan ini kita bisa dibilang ini umum, seperti itu. Jadi, siapa saja bisa ikut, siapa saja bisa bergabung, dan perlu digarisbawahi kegiatan ini adalah bisa dikatakan kita yang pertama lakukan di Indonesia. Sebelumnya kita lakukan penarikan bendera merah putih 78 meter sepanjang 2 km dengan 150 perenang. Alhamdulillah bisa viral. Saya collecting semua pemberitaannya, baik lokal, nasional, internasional. Itu totalnya ada sekitar 56 link berita. Mulai dari televisi, hampir semua televisi menyiarkan seperti itu, baik lokal maupun televisi nasional seperti itu. Dan mudah-mudahan harapan kita semua, yang pertama, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini tentunya menjadi semangat juang untuk kita di masa sekarang. Kenapa? Karena sekarang ini kita berjuang tidak menggunakan senjata, tapi kita berjuang dengan semangat mengisi kemerdekaan. Setidaknya ketika kita berenang dengan rakit, kita berkompetisi bukan kita dengan diri kita sendiri, tapi bagaimana caranya kita bersatu, istilahnya mengarahkan rakit ini dengan ada 6 perenang seperti itu. Jadi kita mengharmonisasikan langkah kita, berkoordinasi dengan baik untuk starting dari tempat start ke tempat finish. Seperti itu.
Begitu Mbak Vio. Ya. Artinya mungkin tadi dengan yang disebutkan oleh Pak Yusuf bahwa sesuai timeline di tahun kemarin tahun-tahun kemarin maksudnya sudah membentangkan bendera sepanjang 78 meter, kemudian saat ini juga ada legacy yang mau dihadirkan lagi agar bisa menjadi spotlight juga nih. Nah, berarti apakah Anda optimis dari MWC sendiri bahwa nantinya dengan adanya beragam kegiatan yang dihadirkan itu bisa menjadi atau menjadi daya tarik lah untuk jadi sport tourism nantinya? Oke. Nah, kalau berbicara tentang menjadi daya tarik untuk sport tourism, saya rasa kalau biasanya di luar negeri ini kan dia mencari sesuatu yang unik. Seperti yang di Sumatera itu kan sempat viral tarian-tariannya seperti itu. Karena kan unik seperti itu. Nah, kita berharap semoga dengan kegiatan ini setidaknya bisa menarik wisatawan mancanegara ataukah perhatian dari warga Republik Indonesia untuk melihat ternyata di Makassar ada seperti ini. Dan mungkin untuk tahun ini kita laksanakan dengan target 20 tim karena satu tim itu kan 6 orang. Sebelumnya kita buat 8. Dengan filosofi 8 itu angka kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sebelum kita buat ini, kita kan simulasikan. Hampir setiap hari disimulasikan terus. Ya, jadi yang simulasikan ini dan yang buat ini komandan dan teman-teman yang lain diikatlah sedemikian rupa, dites sendiri bagaimana bawanya, berenam bagaimana, berdelapan bagaimana. Ternyata yang paling bagus dan paling istilahnya bagus kecepatan ideal lah, ini adalah 6 orang. Nah, jadi kita buatlah untuk satu tim ini 6. Isinya 6 orang. Ya, karena biasanya juga kalau untuk tim renang, kita mencari 8 orang ini agak sulit. Karena kan 8 orang ini banyak ini, seperti itu. Kalau 6 kan mungkin agak cepat kita istilahnya collecting teman-teman siapa yang berminat untuk join di acara ini. Kemudian ini kan dirakit ini ada 6 poin, 6 titik. 6 titik. Nah, jadi ini di tim ini harus juga paham, maksudnya di depan itu pace berapa dia, di belakang pace berapa, paling belakang pace berapa. Jadi setidaknya karena ini dirakit sedemikian rupa dengan bambu, diikat dengan jerigen, kemudian ada karet ban di situ yang mengikat. Kalau mungkin terlalu cepat bisa hancur ini barang ini. Nah, jadi ada koordinasi bagaimana terhadap kecepatannya teman-teman, dia mengatur sedemikian rupa karena di atasnya ada lagi bendera merah putih seperti itu. Jadi ini dibuat sedemikian rupa agar semangat jiwa nasionalismenya, kerjasama tim dalam mencapai satu tujuan ini bisa tercapai seperti Alhamdulillah. Iya, mungkin mau ditambahkan sama Pak Komandan. Tadi kayaknya juga ada sempat bahas soal tarian mungkin. Itu gimana konsepnya? Jadi ini perencanaan awal setelah kami mendapat informasi dari salah satu instansi yang siap untuk menyupport kami, itu menyumbangkan tari-tarian. Nah, di sini saya akan merencanakan supaya saya kombinasikan apa yang diberikan sumbangsinya itu ke kami, kami akan manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi rencana saya itu perenang atau rakitnya lomba ini di belakang, kemudian ada satu rakit di tengah ditarik oleh perahu yang bermesin, kemudian yang pengiring musiknya Pak Gandrang di sini ya, di bahasa Makassarnya Pak Gandrang, atau yang penabur genderangnya itu di atas perahu. Kemudian ada salah satu namanya paraga, itu tarian paraga yang dia mainkan itu bola takro itu di atas rakit sambil berjalan. Itu rencana awal kita, tapi kita nanti fixkan dan kita mantapkan nanti di H-7 kita latihkan lagi. Semoga apa yang kami rencanakan ini bisa berjalan dengan sempurna, kurang lebih seperti itu, Ade. Baik. Berarti untuk membahas dan juga mengguide teman-teman Tribuners mungkin yang ingin mendaftarkan diri itu bisa hubungi kemana, kemudian juga sebagai pemantiknya untuk mereka mendaftar kan pastinya ada biasa hadiah yang perlu disebutkan nominalnya. Nah, itu boleh dibantu oleh Pak Yusuf atau Pak Robi? Nah, baiklah.
Ini yang pertama saya mengajak kepada Tribuners untuk datang dan ikut pada lomba renang rakit tanggal 15 Agustus tahun 2026 hari Sabtu jam 6.00. Hadiahnya lumayan, jutaan rupiah. Juara 1 3 juta, kemudian juara 2 2 juta, dan juara 1 1 juta, dan semua peserta akan mendapatkan medali. Jadi ayo ramaikan, datang ke Makassar, datang ke Center Point Indonesia. Bagi Tribuners juga yang mungkin belum bisa ikut, silakan datang untuk saksikan ya di Center Point Indonesia. Karena ini juga kebetulan hari libur, hari Sabtu tanggal 15 Agustus. Kami dari Makassar Water Sport Community menanti kunjungan dari teman-teman Tribuners dan teman-teman yang dari manapun untuk menyaksikan. Oke. Ya. Baik, dan juga mungkin oleh Pak Robi dapat diajak juga seluruh masyarakat Tribuners untuk ikut serta menyukseskan ataupun juga menyaksikan. Iya, kalau tidak ikut serta boleh menyaksikan juga, silakan Pak. Baik, salam Tribuners. Kami dari komunitas Makassar Water Sport Community mengajak bersama semua pihak, siapapun, untuk boleh bergabung, mau jadi peserta, mau jadi penonton, atau mau jadi apapun, kita terima dengan terbuka. Satu juga pesan dari saya bahwa kita Makassar Water Sport Community itu selalu terbuka. Apabila ada yang mau bergabung dengan kami, silakan nanti datang saja di Pangkalan Popsa setiap jam 6 pagi. Jadi kami akan berenang itu start dari jam 6 pagi atau sampai jam 6.30. Oke, paling lambat 6.30 6.30 karena 6.30 ada kapal yang akan membawa barang-barang kami ke Pulau Gusung, namanya Pulau Gusung. Jadi tas, baju, semua kita punya perlengkapan dibawa oleh kapal ke Pulau Gusung. Jadi pulangnya nanti kita ketemu barang kita nanti di Pulau Gusung. Seperti itu. Dan salah satu fungsi daripada air laut itu kan untuk kesehatan. Betul. Beda kolam, beda laut. Laut itu garam. Garam itu kan filosofinya besar sekali. Banyak sekali. Manfaatnya banyak sekali. Ya. Terutama yang tadi Pak Komandan bilang saraf terjepit lah, atau flu, paru-paru, atau paru-paru, asma, atau apapun itu obat. Bisa sembuh dengan bisa. Banyak orang yang sudah disembuhkan dengan air, karena itu air paling tinggi mineralnya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bergabung juga silakan. Nanti kalau memang belum pernah berenang di laut, kita ada tim pengawal. Kita akan ada tim pengawal. Teman-teman pasti akan siap mengawal. Yang penting safety-nya disiapkan, seperti pelampung, sumpritan, dan ada hal-hal lain yang kita akan nanti bantu. Tapi pasti kita akan kawal untuk pemula. Yang paling penting adalah tahu renang dulu Pak ya? Ya, modal renang dulu. Sebetulnya biar tidak tahu berenang, gampang sekali belajarnya. Oh ya Pak? Iya, gampang sekali belajarnya. Saya pesimis Pak. Apalagi kita itu banyak pelatih renang yang ikut. Coach. Oh oke. Iya, jadi paling pertama tidak bisa, tapi berikut semakin hari semakin bisa. Dan yang penting salah satu syaratnya itu hobi. Hobi dengan berenang. Menjadikan renang ini sebagai hobinya Pak. Iya, hobi. Demikian. Oke, terima kasih Pak Robi. Dan terakhir mungkin dari Pak Yusuf, Pak Komandan. Ya, sekedar tambahan. Jadi sekedar tambahan beliau tadi. Jadi di komunitas kami itu memang kami melatih diri kami sendiri untuk bagaimana bisa penolong orang lain gitu. Contoh, saya ada buat satu program kita biasa menarik. Jadi kalau ada misalnya teman ya atau yang orang-orang member baru itu kita dampingi, kemudian kita memberikan dia pelampung. Nanti dia berenang semampu dan seenaknya orangnya ini. Setelah itu nanti kalau sudah capek, udah kelihatan, baru kita suruh pegang di pelampung kita. Nanti kita yang berenang, tarik.
Dan itu sudah teruji. Sudah sampai di 2,8 kilo, saya mampu untuk menarik satu orang di belakang dan megang gitu. Berarti Mbak Vio bisa ditarik juga. Ya kebetulan saya nggak bisa berenang Pak. Jadi, ya. Kalau ada yang mau kurang lebih silahkan. Kemudian sebagai tambahan bahwa kita membuat kegiatan baru yang mungkin bisa dikatakan bahwa menjadi suatu budaya atau olahraga baru, kearifan lokal untuk daerah Makassar, sehingga kita membuat berenang untuk menarik rakit yang juga cukup membutuhkan kebersamaan dan kemampuan untuk berenang. Jadi harapan kami kepada seluruh rekan-rekan yang pencinta renang atau open water atau pencinta laut bisa bergabung dengan kami di tanggal 15 nanti, bisa menyaksikan seperti apa lomba berenang rakit ini. Mungkin nanti setelah dilihat baru ditahu bahwa oh seperti ini sih sebenarnya barangnya. Ini gampang dilihat, tapi untuk kita laksanakan butuh juga waktu untuk melakukan penyesuaian dan bagaimana kita untuk mencari teknik yang tepat untuk bisa keluar sebagai juara. Demikian Mbak. Pokoknya ini terbuka untuk umum, diajak untuk seluruh masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya. Ini yang saat ini diikut sertakan adalah yang lokal dulu Pak ya. Nanti mungkin kedepannya akan dibuka juga untuk umum seluruh Indonesia mungkin. Makanya ini adalah pertama kalinya juga mungkin perdana juga dari MWC, dan juga mungkin pertama kali akan dihadirkan di Indonesia. Untuk bisa lomba renang rakit merah putih. Khusus di tahun 2026 oleh MWC. Kita doakan bersama Pak, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, dan pastinya ini juga bisa menjadi legacy terbaru lagi dari MWC. Terima kasih Pak atas kehadirannya dan juga informasinya Pak. Kita menunggu nanti informasi dan kabar baiknya mengenai penyelenggaraan acara ini. Tentunya ini sejalan dengan menyemarakan juga hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Sehat, sukses selalu Pak. Iya. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini menyaksikan program Bincang Komunitas. Semoga insight yang kami dapatkan hari ini mengenai bagaimana perencanaan, strategi, ataupun juga jalannya nanti acara di tanggal 15 Agustus 2026 bisa menjadi pemantik juga untuk menciptakan budaya baru ataupun juga mungkin legacy baru yang bisa menjadi perhatian seluruh Indonesia atau bahkan juga dunia. Dan untuk itu kita dukung bersama kegiatan ini. Jangan lupa datang di tanggal 15 Agustus 2026 di sekitaran CPI Pak ya, pukul 6 pagi untuk bisa menyaksikan kemeriahan kegiatan tersebut. Saya Fiore Najretno, mewakili ketiga narasumber dan juga tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.